Duan Mo, apa yang terjadi? Kenapa Tuan Muda Zuo Fan dengan mudah diterbangkan gadis kecil itu? Padahal ia tidak memiliki basis kultivasi. Apakah ia monster yang belum menunjukkan taringnya dan bila ia memulai kultivasi maka ia mungkin akan sehebat Tuan Muda Zuo Yifan? Zuo Fan berteriak histeris setelah tubuhnya menghantam tanah dengan keras. Dua bawahannya segera memasukkan pil penyembuhan ke mulut Zuo Fan. Tetapi Fang Yuan merasa kualitas pil itu sangat buruk sekali dan berpikir alkemis di dunia Tianwu ini tidak sehebat di dunia asalnya karena proses penyembuhan luka pada Zuo Fan sangat lambat. Dua bawahan Zuo Fan segera membawanya ke Sekte Telaga Surgawi sembari mengancam akan melaporkan kejadian ini pada penatua hukum mereka. Fang Yuan tidak peduli dengan ancaman mereka dan segera menoleh ke arah bocah pengemis. Namun, ia tercengang, karena bocah pengemis itu telah bersujud di depannya. Duan Mo bersedia menjadi murid Sekte Telaga Biru dan mohon rawat aku dengan baik, Guru. Fang Yuan tersenyum bahagia. Karena ia sudah mendapatkan satu solusi untuk membuat Sekte Telaga Biru bangkit kembali. Di masa depan bocah ini akan menjadi mesin pendulang uang sekte. Fang Yuan menggunakan teknik cuci otak untuk membuatnya tidak bisa mengkhianati Sekte Telaga Biru di kemudian hari, setelah ia pergi ke dunia surgawi nanti. Bocah laki-laki itu terkejut, merasa ada belenggu yang merantai jantungnya. Tetapi ia tidak tahu mengapa itu terjadi. Tenang saja. Aku cuma menanamkan sesuatu yang membuat tubuhmu akan meledak bila kau mencoba-coba mengkhianati Sekte Telaga Biru. Hahaha. Fang Yuan dan Fang Ling tertawa terkekeh-kekeh. Sehingga Duan Mo merasa dirinya masuk ke dalam kandang harimau. Perkenalkan aku kakak seniormu, Fang Ling, dan panggil saja aku kakak Ling mulai sekarang. Fang Ling mengulurkan tangannya yang putih dan lembut seperti putri bangsawan saja. Hanya temperamennya saja yang agak sedikit miring. Terima kasih kakak Ling. Duan Mo menangkupkan tinju pada gadis cantik yang seusianya dengannya itu dan wajahnya memerah karena malu-malu memanggil Fang Ling sebagai kakak seniornya. Fang Yuan tersenyum dan mengajak keduanya menuju Sekte Telaga Biru. Penatua penegak hukum pelataran luar Sekte Telaga Surgawi sangat marah saat mengetahui kalau murid dari Sekte Telaga Surgawi memukul Zuo Fan hingga babak belur. Ayo tunjukkan padaku siapa bajingan yang berani memukul murid Sekte Telaga Surgawiku ini. Penatua penegak hukum segera melangkah keluar dari ruangannya. Pria gemuk itu membawa 10 penatua pelataran luar bersamanya. Karena ia juga takut kalau pemuda tampan yang bersama gadis kecil yang memukul Zuo Fan mungkin adalah kultivator kuat. Lebih baik sediakan payung sebelum hujan. Begitulah prinsip hidupnya. Makanya ia berhasil menjadi penatua penegak hukum pelataran luar Sekte Telaga Surgawi. Sial. Kenapa sekte ini sangat memprihatinkan sekali? Gerutu Fang Yuan saat melihat plakat nama Sekte Telaga Biru di gerbang masuk saja tergeletak di bawah dan pintu gerbangnya juga tampak sangat lapuk dimakan rayap. Kenapa Jie tidak meminta kayu surgawi pada Dewa Jie sehingga bangunan sekte akan kokoh sepanjang masa? Fang Yuan menghela nafas panjang. Kemudian Fang Yuan mendorong pintu gerbang dengan hati-hati agar tidak rusak. Akan tetapi pintu gerbangnya malah roboh, karena seharusnya bukan didorong ke dalam, tetapi ditarik keluar.
Penatua Marong dan murid-murid yang sedang berlatih gerakan pertama jurus pedang pelangi terkejut dan menyangka ada serangan musuh, sehingga mereka langsung bersiap-siap untuk melakukan perlawanan. Fang Yuan tersenyum masam dan mengangkat kedua tangannya. Maaf, aku tidak sengaja. Namun, Marong telah melesat ke arah Fang Yuan dengan niat membunuh dan mengayunkan pedangnya. Akan tetapi Fang Ling segera melompat dan hanya menggunakan kekuatan fisik menangkis tebasan pedang Marong dengan pedang matahari. Tanah pijakan Fang Ling hancur berkeping-keping dan Marong terdorong mundur selangkah. Marong mengerutkan keningnya. Bagaimana gadis kecil bisa menahan serangan ranah Emperor? Walaupun ia langsung mengurangi kekuatannya saat melihat Fang Ling maju menjadi tameng pemuda tampan yang akan ia hadapi. Namun, gadis kecil di hadapannya ini tetaplah sangat mengerikan dan setara dengan murid utama sekte tingkat 1. Padahal hanya menggunakan kekuatan fisik saja. Selain bisa menggunakan pedang matahari dan pedang bulan, Fang Ling juga mewarisi teknik naga penggetar langit dari ayahnya, sehingga ia tetap kuat walaupun bertarung tanpa menggunakan energi spiritual. Hahaha. Ini hanyalah kesalahpahaman saja. Tolong maafkan tingkah laku putriku. Apakah Anda pemimpin suci Jie? Fang Yuan segera menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Marong mengerutkan keningnya. Ia curiga tujuan Fang Yuan datang kemari adalah untuk membunuh Jie, sehingga ia menganggukkan kepala dan berpura-pura menjadi Jie. Kalau begitu, aku tidak akan berbasa-basi dan mengungkapkan niatku, sahut Fang Yuan. Marong segera menggenggam erat gagang pedangnya. Karena akhirnya Fang Yuan langsung mengungkapkan niat busuknya. Namun, tiba-tiba muncul orang-orang dari sekte Telaga Surgawi. Sehingga Marong menduga kalau Fang Yuan sebenarnya berasal dari sana. Apa yang kalian lakukan di sini, Penatua Dong Huang? Apakah kalian menganggap rendah sekte kami sehingga kamu berani terbang di atas sekte Telaga Biru? Marong menatap tajam pada rombongan penatua penegak hukum pelataran luar sekte Telaga Surgawi, yang malah menyeringai jahat menatapnya. Marong, apakah kamu merasa hebat karena memiliki basis kultivasi ranah Emperor? Di sekte Telaga Surgawi ada 10 kultivator sepertimu. Jadi jangan menggertak kami dan kami hanya berurusan dengan pria itu. Sahut Dong Huang menunjuk ke arah Fang Yuan. Karena menurut muridnya, orang yang memukul Zuo Fan adalah gadis kecil yang datang bersama pemuda tampan. Dong Huang tidak mungkin mengatakan kalau ia akan berurusan dengan gadis kecil. Makanya ia menargetkan Fang Yuan lebih dulu. Karena bila Fang Yuan mati, maka ia akan membawa Fang Ling ke sekte Telaga Surgawi dan memberikan gadis kecil itu pada Zuo Fan agar tuan muda klan Zuo itu senang dan ia mendapatkan manfaat dari klan Zuo di masa depan. Fang Yuan terkejut. Ternyata wanita cantik di depannya ini bukan Jie dan yang datang mencari masalah dengannya adalah penatua dari sekte Telaga Surgawi. Dia yakin mereka datang untuk menuntut keadilan atas pemukulan terhadap Zuo Fan. Fang Yuan tidak ingin berurusan dengan tikus-tikus seperti mereka. Karena ia ingin segera bertemu dengan Jie dan mengembalikan kejayaan sekte Telaga Biru agar ia segera menuju dunia surgawi. Enyahlah bangsat. Fang Yuan menatap mereka dengan tatapan tajam sembari melepaskan niat membunuh yang sangat mencekam.
Dong Huang dan penatua pelataran luar Sekte Telaga Surgawi langsung menghantam lantai halaman Sekte Telaga Biru dengan keras dan mereka merasa seperti melihat kematian akan datang menjemput mereka. Dua penatua wanita langsung jatuh pingsan. Karena basis kultivasi mereka cukup rendah. Begitu juga dengan murid-murid Sekte Telaga Biru. Marong mengerutkan keningnya. Bagaimana kultivator di depannya bisa mengumpulkan niat membunuh yang sangat mengerikan sekali? Apakah ia sudah membunuh jutaan orang? Namun, ia tidak pernah mendengar ada kultivator yang melakukan genosida atau ia mungkin adalah kultivator yang telah berusia ribuan tahun seperti Jie. Episode sebelumnya, tamparan Fang Ling. Episode berikutnya, penatua penegak hukum pelataran luar Sekte Telaga Surgawi. Fang Yuan, penatua penegak hukum pelataran luar Sekte Telaga Surgawi. Ah, aku tidak sengaja mengeluarkan niat membunuh, hahaha. Fang Yuan tertawa sembari menghilangkan niat membunuhnya, sehingga Dong Huang dan yang lainnya bernafas lega. Aku tidak ingin mengotori tanganku dan tolong kalian tidak memperpanjang masalah tadi lagi, ya. Atau aku akan mendatangi Sekte Telaga Surgawi dan membakarnya. Dia berkata sembari tersenyum lebar. Segala bulu di tubuh Dong Huang langsung berdiri dan tiba-tiba merasa tubuhnya terasa lemah serta suaranya tersangkut di tenggorokan. Sehingga ia mengangguk pelan seperti anjing yang patuh pada tuannya. Hahaha. Kalau begitu kalian boleh pergi. Fang Yuan berpikir bila ia membunuh mereka maka ia juga harus membunuh seluruh orang di kota Dayan ini. Karena klan Zuo bekerja sama dengan Sekte Telaga Surgawi. Sehingga ia memilih untuk mengancam mereka saja daripada harus mengotori tangannya dengan darah. Dong Huang berlari terbirit-birit meninggalkan Sekte Telaga Biru sembari memapah penatua yang jatuh pingsan akibat tak kuat menahan tekanan niat membunuh Fang Yuan. Marong tetap menggenggam erat pedangnya karena ia yakin tujuan Fang Yuan adalah membunuh Jie. Walaupun ia tidak yakin bisa mengalahkan Fang Yuan, tetapi ia berharap berhasil memberikan waktu pada Jie melarikan diri. Namun, tiba-tiba Jie malah keluar dari kamarnya dan menangkupkan tinju pada Fang Yuan. Apakah senior dikirim oleh ayah kemari? Selidiknya penasaran. Fang Ling tercengang karena Jie dapat menebak dengan benar tujuan mereka kemari dan ia berpikir Dewa Jie dan putrinya mungkin memiliki kesamaan dapat membaca isi pikiran orang lain. Bagaimana pemimpin suci dapat menebaknya dengan benar? Sahut Fang Yuan sembari tersenyum lebar dan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Karena tak ada kultivator di dunia Tianwu yang memiliki niat membunuh yang begitu mengerikan dan hanya ayah saja yang dapat memanggil kultivator dari dunia. Ah, lupakan saja. Apa tujuanmu? Padahal Marong sangat penasaran dari mana Fang Yuan berasal. Dalam 10 tahun paling lama, aku akan membuat Sekte Telaga Biru menjadi sekte tingkat 8 dan jadikan aku menjadi penatua kehormatan, sahut Fang Yuan. Penatua kehormatan berarti dirinya bukan penatua resmi. Sehingga ia bisa meninggalkan Sekte Telaga Biru kapanpun ia mau. Jie tersenyum masam dan berkata, sepertinya itu tidak akan terwujud. Karena beberapa hari lagi akan diadakan kompetisi antar sekte. Kalau masalah itu tenang saja.
Karena putriku akan menjadi murid magang di sini dan penatua cantik itu telah mengetahui seberapa kuat dirinya. Fang Yuan tersenyum lebar sembari melirik Marong. Dia setara dengan murid utama sekte tingkat 1 dengan hanya menggunakan kekuatan fisik saja. Sahut Marong. Sehingga Jieyi terkejut. Marong menyapa penatua kehormatan. Marong menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada Fang Yuan. Panggil saja aku penatua Fang. Sahut Fang Yuan tanpa menyebutkan nama aslinya. Dan ini adalah putriku Fang Ling, serta murid yang aku temukan di jalan. Namanya Duan Mo. Walaupun bakat bela dirinya rendah, tetapi ia akan menjadi alkemis yang akan menjadi salah satu pondasi utama sekte Telaga Biru di masa depan. Apa? Jieyi dan Marong terkejut mendengarnya. Karena profesi alkemis merupakan salah satu profesi yang diidam-idamkan semua orang. Karena jumlah mereka sangat sedikit dan kebanyakan menjadi murid sekte tingkat 1 serta tinggal di klan besar. Kalau Fang Yuan bisa membuat seseorang dengan bakat lemah menjadi alkemis, maka Fang Yuan mungkin adalah entitas yang setara dengan ayahnya. Namun, ayahnya adalah dewa penyendiri yang tidak mau mencampuri urusan dunia. Sedangkan di hadapannya ini memiliki tangan yang dipenuhi darah. Fang Yuan mengeluarkan pil penempaan tubuh yang tersisa dari cincin dimensinya dan jumlahnya 1000 lebih. Sehingga tangan Jieyi langsung gemetaran saat menerimanya. Pil tersebut dibuat oleh Fang Yuan untuk Fang Ling. Akan tetapi ia hanya menggunakan sedikit pil saja. Karena bakat bela dirinya sudah menentang surga dan menerobos dengan cepat ke ranah yang lebih tinggi. Jangan berhemat menggunakan pil itu. Gunakan saja yang banyak pada mereka agar kultivasi mereka meningkat dengan cepat. Sehingga orang-orang menyadari kalau sekte Telaga Biru telah bangkit dari tidur panjangnya dan saatnya menggetarkan dunia bela diri. Hahaha. Fang Yuan tertawa sombong. Oh, ya. Sekte ini juga harus direnovasi agar terlihat megah. Dia mengeluarkan sekantong koin emas. Sehingga Jieyi hampir jatuh pingsan setelah menjadi sangat miskin dalam beberapa tahun terakhir. Jieyi kemudian menamparkan wajah Fang Yuan dengan keras. Sehingga Fang Yuan terkejut. Oh, maaf penatua Fang. Hahaha. Aku mengira sedang bermimpi karena terlalu banyak minum arak. Fang Yuan hanya tersenyum dan Fang Ling langsung menatap tajam ke arah ayahnya itu karena mata Fang Yuan melirik-lirik ke arah gunung kembar Jieyi yang tampak terjepit di pakaian resmi sekte Telaga Birunya. Menyadari Fang Ling sedang mengawasinya, Fang Yuan segera memeriksa bakat bela diri dari 20 murid sekte Telaga Biru yang masih tergeletak di lantai. Dia tersenyum cerah saat mendapatkan ada 3 murid yang sebenarnya memiliki bakat cukup baik. Hanya saja mereka kekurangan sumber daya yang membuat kultivasi mereka terhambat. Dong Huang menggertakkan giginya karena tidak menyangka sekte Telaga Biru sebenarnya memiliki kultivator kuat yang diam-diam melindungi mereka. Kini ia menyadari kenapa tidak ada sekte yang menghancurkan mereka walaupun mereka sangat lemah. Apa yang akan kita lakukan, Penatua Huang? Apakah kita akan melaporkan kejadian ini pada pemimpin suci? Salah Penatua bertanya. Dirinya masih ketakutan dengan ancaman Fang Yuan yang akan menghancurkan sekte mereka bila masih mengusik sekte Telaga Biru.
tentu kita akan diam saja dan melupakan kejadian tadi. Jangan sampai pemimpin suci mengetahui kejadian ini agar mereka tidak bertindak bodoh dan menyeret kita ke jurang kematian. Sahut Dong Huang menggerutu. Niat membunuh semengerikan tadi itu hanya bisa dikeluarkan apabila telah melakukan banyak pembunuhan dan mungkin ia telah membunuh ribuan Rana Emperor atau lebih. Apa? Penatua pelataran luar sekte telaga surgawi lainnya tercengang dan merasa mereka seperti semut kecil di hadapan binatang spiritual naga saja bila dibandingkan dengan Fang Yuan. Dong Huang langsung mengunci dirinya di kamarnya dan mengambil cuti selama sebulan agar Zuo Fan tidak menemuinya. Dia tidak ingin Zuo Fan menyeret-nyeretnya ke jurang kematian. Bila bocah itu ingin mati maka lebih baik ia mati sendiri saja. Atau membawa klan Zuo-nya agar semua orang di kota Dayan tahu kalau sekte Telaga Biru memiliki penatua yang sangat kuat. Episode sebelumnya. Duanmo. Episode berikutnya. Pel Duanzu. Duanzu. 3 murid yang menurut Fang Yuan cukup berbakat langsung ia berikan pil Duanzu, yang merupakan pil yang dapat meningkatkan 1 tingkat basis kultivasi. Kalian bertiga akan menjadi perwakilan sekte Telaga Biru kita dan segeralah menyerap pil Duanzu ini, kata Fang Yuan dengan santai. Padahal di dunia Tianwu ini tidak ada alkemis yang dapat membuat pil seperti itu. Kalau sekte-sekte besar mengetahui kabar ini maka mereka akan bersedia mengeluarkan harta berlimpah untuk mendapatkan pil Duanzu tersebut. Ketiga murid tersebut tersenyum bahagia dan langsung bersujud di hadapan Fang Yuan. Terima kasih Penatua. Kami akan bekerja keras agar tidak mempermalukan sekte Telaga Biru kita di kompetisi antar sekte nanti. Mereka berkata dengan tulus dan menganggap Fang Yuan seperti orang suci yang diutus surga untuk menolong sekte mereka di saat kritis begini. Fang Yuan melambaikan tangan dan berkata, "Sudah, jangan terlalu senang. Cepat berkultivasi sana." Namun, 17 murid lainnya menatap Fang Yuan dengan tatapan bersinar-bersinar seperti berharap diberikan jatah juga. "Kenapa menatapku begitu? Cepat berlatih dengan giat. Jangan khawatir masalah sumber daya. Minta saja pada Penatua Rong atau pemimpin suci Jie." Sehingga mereka tertunduk lesu karena tidak mendapatkan pil Duanzu dari Fang Yuan. Semua murid pun bubar, kecuali Duanmo pengemis yang dibawa Fang Yuan ke sekte Telaga Biru ini. Dia bingung mau melakukan apa, karena ia tidak pernah berkultivasi sebelumnya. "Kamu ikuti aku." Fang Yuan menuju pohon persik di pinggir telaga dan mengeluarkan gulungan kertas. Kemudian menulis teknik dasar mengolah api untuk alkemis pemula. Fang Yuan tidak berniat mengajarkan teknik bela diri pada Duanmo, karena bakat bela dirinya sangat rendah. Fang Yuan juga yakin butuh waktu cukup lama bagi Duanmo untuk memahami teknik dasar yang ia berikan ini. Walaupun bakat Duanmo cukup buruk, tetapi energi spiritual apinya lah yang paling cocok di antara para murid-murid sekte Telaga Biru lainnya. Setengah bata dupa kemudian, Fang Yuan telah selesai menyalin teknik dasar alkemis yang telah ia sempurnakan agar dapat dipahami oleh Duanmo dengan mudah. Fang Yuan menyerahkan gulungan kertas itu pada Duanmo. "Pelajarilah dengan baik dan tidak perlu terburu-buru. Bakat setiap orang itu berbeda-beda.
Jangan khawatir bila teman di sebelahmu berlari dengan cepat. Kamu tidak perlu iri. Yang kamu lakukan cukup berjalan di jalan yang kamu pilih walaupun membutuhkan waktu sangat lama untuk sampai ke tujuanmu. Duan Mo menyimpan kata-kata Fang Yuan jauh ke dalam lubuk hatinya. Dia segera bersujud di hadapan Fang Yuan. Terima kasih, Penatua Fang. Aku akan berlatih dengan giat agar menjadi alkemis untuk Sekte Telaga Biru dan mengembalikan kejayaan. Sudah. Cepat sana berkultivasi. Aku sudah bosan mendengar pujian-pujian seperti itu. Fang Yuan menyela ucapan Duan Mo yang langsung tersenyum masam sembari menggaruk-garuk kepalanya. Sikap murid-murid Sekte Telaga Biru mengingatkan Fang Yuan dengan juniornya di Sekte Pedang Bintang, terutama kelompok Phoenix yang diketuai oleh si gendut Leng Luo. Apakah mereka baik-baik saja? Ya, gumam Fang Yuan sembari menengadah menatap langit. Jie Yi dan Ma Rong sangat bersemangat melatih murid-murid Sekte Telaga Biru setelah mendapatkan sumber daya berlimpah. Namun, keduanya kebingungan melihat Fang Ling yang malah bermain-main saja di Sekte Telaga Biru. Bahkan keduanya sampai pusing karena Fang Ling malah membuat murid-murid mereka tidak fokus dalam berlatih. Fang Yuan menegur Fang Ling agar tidak mengganggu murid-murid Sekte Telaga Biru dan memintanya menangkap ikan ke telaga serta menjadi juru masak, agar ia terlihat feminim seperti gadis-gadis lain. Apa tak apa mempekerjakannya seperti pelayan. Kenapa dia tidak berkultivasi saja dan serahkan urusan dapur pada murid-muridku saja? Jie Yi berbisik pada Fang Yuan. Kalau aku katakan bahwa basis kultivasinya sebenarnya lebih tinggi darimu, maka kamu mungkin akan muntah darah serta berhenti menjadi pemimpin suci. Lagi pula ini aku lakukan agar dia tidak terdeteksi oleh hukum Dao Surgawi. Gumam Fang Yuan dan ia berdeham. Kemudian berkata, gadis kecil itu sangat keras kepala. Tetapi jangan khawatir, bila suasana hatinya sedang baik maka ia akan berkultivasi dan mampu mengejar ketertinggalannya dengan cepat. Fang Yuan berkilah. Namun, Jie Yi langsung terkejut dan berpikir bakat bela diri Fang Ling sangat menentang surga. Dia hanya bermain-main saja dan berkultivasi sebentar saja. Maka ia bisa mengejar ketertinggalannya. Sehingga ia merasa malu. Karena dirinya adalah manusia setengah dewa. Akan tetapi darah yang dominan dalam tubuhnya adalah darah manusia fana ibunya. Bagaimana kalau kita ke kota mencari tukang bangunan? Sela Fang Yuan yang tak ingin nanti malam saat ia akan tidur di ranjang. Malah ranjangnya rubuh seperti gerbang pintu masuk sekte tadi. Baiklah. Kita ke paviliun persik surgawi saja. Sahut Jie Yi. Paviliun persik surgawi ini adalah asosiasi dagang terbesar di kerajaan Yuan Suci dan mereka menyediakan berbagai macam pelayanan. Baik itu pengawalan, alkemis, perdagangan dan sebagainya. Berarti mereka sangat rakus sekali. Memonopoli semua lini kehidupan. Sahut Fang Yuan. Jie Yi hanya tersenyum dan berjalan bersama Fang Yuan meninggalkan sekte Telaga Biru. Sedangkan Fang Ling berjalan di atas permukaan air telaga sembari memegang tombak. Bersiap-siap menombak ikan yang muncul di dekatnya. Episode sebelumnya, Penatua Penegak Hukum Pelataran Luar Sekte Telaga Surgawi. Episode berikutnya, Ikan Koi Raksasa.
tercengang melihat Fang Ling berjalan di atas permukaan air tanpa tenggelam. Mata berbinar-binar dan takjub. Seandainya aku memiliki bakat bela diri hebat, gumamnya. Namun, ia segera menggelengkan kepala. Penatua Fang telah mengatakan, bakat setiap orang itu berbeda-beda. Walaupun aku tidak hebat dalam bela diri, akan tetapi aku berbakat dalam alkemis. Dia mengepal tangannya dan segera mempelajari gulungan kertas yang diberikan oleh Fang Yuan untuknya. Dia bertekad akan menjadi alkemis terhebat di kerajaan Yuan Suci. Fang Ling berjalan dengan santai jauh ke tengah-tengah telaga dan tiba-tiba ia merasakan niat membunuh yang sangat besar dari dalam air. Fang Ling menghentakkan kakinya ke permukaan air dan melompat tinggi ke udara. 10 tarikan nafas kemudian, permukaan air yang awalnya sangat tenang, tiba-tiba bergejolak dan muncul ikan koi yang sangat besar. Hahaha, ini akan cukup untuk makan 1 hari sekte Telaga Biru. Fang Ling sangat senang dan langsung menombak kepala ikan koi tersebut. Permukaan air berubah warna menjadi merah dan ikan koi itu segera menyelam ke dalam air lagi, karena merasa telah salah memilih mangsa. Bocah kecil di atas permukaan ini ternyata monster yang berkamuflase menjadi gadis kecil. Namun, saat ia akan menyelam, tubuh ikan koi itu malah melayang di udara. Karena Fang Ling mengangkat tombaknya dan berjalan dengan ekspresi wajah gembira ke arah sekte Telaga Biru sembari bernyanyi. Lai lai lai. Abang jarang pulang. Aku jarang dibelai. Marong yang sedang mengawasi murid-muridnya berkultivasi tercengang dengan mulut menganga saat melihat Fang Ling dengan santai membawa binatang spiritual ikan koi berdiameter 10 langkah dan dengan panjang 50 langkah. Apakah gadis ini masih manusia? Marong akhirnya mengerti kenapa Fang Yuan membiarkannya berkeliaran dan tidak menyuruhnya berkultivasi. Karena sekte Telaga Biru mereka tidak akan memiliki metode untuk meningkatkan basis kultivasinya. Dia lebih cocok menjadi murid utama di sekte tingkat 1. Jangan khawatirkan aku, Penatua Rong. Nanti 1 batang dupa lagi masakan spesial akan Linger hidangkan. Fang Ling berkata sembari berjalan ke arah dapur sekte Telaga Biru. Namun, pintu masuknya terlalu kecil, sehingga tubuh ikan koi itu tidak bisa masuk ke dalam. Fang Ling masih asyik bernyanyi dan tidak menyadari bahwa ikan koinya telah tersangkut di pintu. Dia malah menariknya dengan kasar, sehingga seluruh bangunan sekte rubuh. Hahaha. Bangunan ini terlalu tua. Untung saja aku yang masuk dan bukan para adik-adik seperguruan sehingga tidak ada yang terluka. Fang Ling memutuskan berbalik arah dan menuju pinggir telaga. Marong mengerutkan keningnya. Hei, bocah. Kau yang menghancurkan bangunan itu. Ah, untung saja ayahmu sangat kaya. Kalau tidak sekte Telaga Biru akan hanya tinggal kenangan saja lagi. Gumamnya. Di pinggir telaga, Fang Ling membelah perut ikan koi dan membuang isi perutnya ke telaga. Kemudian binatang spiritual yang ada di telaga langsung muncul lagi memakan isi perut ikan koi yang dibuang oleh Fang Ling. Sekarang aku kekurangan kayu bakar. Apakah aku menggunakan ki api saja membakarnya? Pikir Fang Ling yang berencana membuat ikan bakar seperti yang pernah dilakukan oleh Fang Yuan.
Dulu ayahnya menangkap siluman jing di lautan tak berujung dan menggunakan ki apinya membuat hidangan ikan yang mirip ikan paus tersebut. Dia tak pernah melupakan momen indah itu. Karena ikan bakar buatan ayahnya sangat enak sekali. Aku menggunakan kayu bekas bangunan sekte yang roboh tadi saja. Gumam Fang Ling sembari menjentikkan jari tangannya. Kemudian Paviliun Persik Surgawi. Penatua Zuojian yang merupakan Penatua Agung Sekte Telaga Surgawi langsung tersenyum saat melihat Jie Yi memasuki Paviliun Persik Surgawi. Kebetulan juga, orang nomor 2 terkuat di Sekte Telaga Surgawi itu sedang membeli sumber daya untuk meningkatkan kekuatan murid-muridnya yang akan mengikuti kompetisi antar sekte. Pemimpin Suci Jie, apa yang membuatmu datang kemari? Bukankah Sekte Telaga Biru tidak memiliki uang? Sampai-sampai orang tua murid-murid Anda yang berasal dari keluarga miskin harus menyisihkan sedikit makanan untuk kalian agar dapat bertahan hidup. Penatua Zuojian mengibaskan artefak kipas bulu meraknya untuk menunjukkan Sekte Telaga Surgawi sangat kaya. Bahkan kipasnya saja adalah artefak tingkat tinggi. Ya, itu adalah pemimpin suci Jie dari Sekte Telaga Biru. Pantas saja pakaiannya kelihatan lusuh. Tetapi siapa pemuda tampan di sebelahnya? Wanita-wanita yang ada di Paviliun Persik Surgawi langsung terpesona melihat ketampanan Fang Yuan. Sehingga Penatua Zuojian dan para pria lainnya langsung mengutuk Fang Yuan. Perkenalkan, aku adalah Penatua Kehormatan Sekte Telaga Biru. Fang Yuan mengibaskan rambutnya agar para wanita makin terpesona melihat ketampanannya. Kia, aku akan pingsan. Beberapa wanita berteriak histeris. Kami sedang sibuk untuk membeli perlengkapan murid-murid kami, kata Jie Yi segera berjalan menuju tempat manajer Paviliun Persik Surgawi untuk membahas tentang pembangunan gedung Sekte Telaga Biru yang baru. Penatua Zuojian mengerutkan keningnya. Biasanya Jie Yi pasti akan marah bila diprovokasi. Namun, kini ia seperti orang yang berbeda. Karena dia telah mampu meredam amarahnya. Apakah pemuda itu menjadi donatur Sekte Telaga Biru? Mungkin dia adalah tuan muda dari klan kaya yang pemalas, sehingga patriark klannya membuangnya ke Sekte Telaga Biru. Dia berspekulasi. Penatua Zuojian mengangkat tangannya dan salah satu muridnya segera mendekatinya. Luo Zeng, ikuti mereka secara diam-diam dan laporkan apapun yang mereka lakukan, bisiknya. Luo Zeng menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat dan segera mengubah penampilannya dengan teknik perubahan wajah. Dia berpura-pura menjadi pelanggan biasa dari Paviliun Persik Surgawi dan menuju ruangan manajer Paviliun Persik Surgawi. Ketika Luo Zeng akan memasuki ruangan manajer Paviliun Persik Surgawi, tiba-tiba saja Ling Tian atau manajer Paviliun Persik Surgawi keluar dari ruangannya dengan senyum cerah dan memandu Jie Yi secara langsung menuju lantai 2, tempat penjualan berbagai jenis senjata. Lantai 1 Paviliun Persik Surgawi adalah restoran sekaligus tempat ruangan manajer. Sedangkan lantai 2 adalah tempat penjualan senjata. Lantai 3 adalah sumber daya dan setiap ruangan lainnya menjual berbagai macam barang lainnya. Nanti tukang bangunan terhebat kami akan langsung bekerja dan menyelesaikannya dalam 1 malam. Hahaha.
Jangan lupa Penatua Fang untuk memberikan bonus yang Anda janjikan bila anak buahku menyelesaikan tugas ini tepat waktu. Ling Tian tersenyum lebar. Karena aku yakin dengan reputasi baik dari Paviliun Persik Surgawi, maka aku akan memberikan pil immortal ini untukmu. Dengan santai Fang Yuan melempar sebutir pil yang memancarkan energi spiritual yang sangat padat pada Ling Tian. Jie Yi dan Luo Zeng menelan ludah dan sangat iri pada Ling Tian yang mendapatkan pil immortal yang keberadaannya sangat langka tersebut. Untuk mendapatkan pil itu maka harus melalui lelang dan harganya bisa mencapai puluhan ribu koin emas. Keluarkan semua pedang, tombak dan busur panah tingkat tinggi sekarang juga. Kemudian masukkan ke dalam cincin dimensi. Ling Tian langsung berteriak begitu memasuki ruangan lantai 2 Paviliun Persik Surgawi. Para pelayan dan pelanggan yang ada di sana tercengang mendengar seruan Ling Tian. Bahkan Luo Zeng hampir muntah darah. Ia tidak menyangka donatur dari Sekte Telaga Biru sangat kaya sekali. Dia berpikir kenapa Fang Yuan tidak bergabung dengan Sekte Telaga Surgawi saja. Ia yakin pemimpin sucinya pasti dengan senang hati menerima pemuda ini. Apa jangan-jangan Jie Yi telah menyerahkan kesuciannya pada pemuda itu demi menyelamatkan keberlangsungan Sekte Telaga Surgawi? Dia berspekulasi liar. Tak lama berselang, pelayan wanita cantik menyerahkan cincin dimensi berisi senjata tingkat tinggi dan menyerahkan pada Ling Tian. Pemimpin suci Jie. Ini adalah senjata yang Anda inginkan dan karena kalian melakukan pembelian dalam jumlah besar, maka Paviliun Persik Surgawi akan memberikan diskon 15%. Jadi pembayarannya adalah 50.000 koin emas. Kata Ling Tian yang membuat semua orang, termasuk Jie Yi hampir pingsan. Karena uang sebanyak itu setara dengan pendapatan klan besar dalam 1 tahun. Jie Yi menggigit bibirnya. Karena koin emas di dalam cincin dimensinya tidak mencapai limit tersebut. Namun, Fang Yuan dengan santai mengeluarkan tumpukan emas. Tuan muda ini sangat kaya sekali. Aku harus menjalin hubungan baik darinya daripada dengan Sekte Telaga Surgawi yang hanya mengeluarkan uang 30.000 koin emas selama setahun. Gumam Ling Tian dengan tatapan mata berbinar-binar pada Fang Yuan. Dia yakin Sekte Telaga Biru dalam beberapa bulan ke depan akan menjadi tujuan murid-murid yang ingin memasuki sebuah sekte. Dia secara khusus akan menyebarkan desas-desus kalau Sekte Telaga Biru telah bangkit dari tidur panjangnya dan akan menjadi salah satu sekte terhebat di Kerajaan Yuan Suci. Paviliun Persik Surgawi tidak akan merugi mempromosikan Sekte Telaga Biru. Justru bila Sekte Telaga Biru menjelma menjadi sekte besar maka Paviliun Persik Surgawi cabang Dayan akan beruntung juga, karena Sekte Telaga Biru akan membeli sumber daya pada Paviliun Persik Surgawi. Untuk pakaian murid-murid Sekte Telaga Biru yang pemimpin suci Jie pesan, itu tidak perlu dibayar. Anggap saja bonus dariku. Karena Penatua Fang telah dengan murah hati memberikan pil immortal untukku. Dalam waktu 2 hari ke depan, pakaian itu pasti telah selesai. Kata Ling Tian dan Jie Yi langsung mengangguk pelan. Jie Yi dan Fang Yuan kemudian kembali ke Sekte Telaga Biru. Sedangkan Luo Zeng segera melaporkan apa yang ia lihat pada Penatua Zuo Jian yang langsung menyemburkan kopi yang ia minum, karena terkejut mendengar laporan dari Luo Zeng.
Dia mengepal tangannya. Kenapa sekte Telaga Biru yang hampir hilang di telan bumi itu tiba-tiba mendapatkan dermawan yang murah hati? Apalagi dia kelebihan harta. Bahkan dengan enteng memborong semua senjata tingkat tinggi di paviliun Persik Surgawi. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku akan melaporkan kejadian ini pada pemimpin suci kita. Penatua Zhujian langsung meninggalkan paviliun Persik Surgawi. Akan tetapi Luo Zeng langsung menitikkan air mata karena harus membayar biaya makanan yang dipesan oleh penatuanya dengan uang pribadinya. Episode sebelumnya, Ikan Koi Raksasa. Episode berikutnya, Pengadilan Surgawi. Dewa Jie mengerutkan keningnya karena merasakan aura entitas kuat tiba-tiba mendekati dunia Tianwu. Apa mereka mencari keberadaanku? Gumamnya sembari menghilangkan segel yang ia taruh pada Fang Yuan. Karena di segel itu ada sedikit jejak auranya. Di luar dunia Tianwu, 3 sosok pria gagah dengan armor emas sedang mengamati bekas sisi langit dunia Tianwu yang ditebas oleh Fang Yuan saat akan memasukinya. Siapa yang senior Jiang curigai melakukan ini? Dewa Li Jiancheng dari Pengadilan Surgawi bertanya pada Dewa Jiang Zia. Aku merasa ini bukan dilakukan oleh Asura atau iblis apalagi dewa. Mungkinkah ada kultivator dari dunia lain yang melanggar aturan surgawi? Dewa Jiang Zia hanya bisa berspekulasi. Aturan surgawi dibuat oleh surga untuk menjaga keseimbangan. Karena setiap dunia memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Makanya saat kekuatan kultivator melebihi ambang batas dunia tersebut, maka hukum Dao Surgawi akan menarik mereka menuju jalan surgawi dan menjadi dewa. Ini menarik sekali bila yang melakukan hal ini adalah kultivator manusia. Karena ia berhasil menghindari hukum Dao Surgawi dan berkeliaran di alam semesta. Dewi Feng Xie yang merupakan dewa yang berasal dari siluman Phoenix dan telah melewati jalan kesengsaraan untuk menghapus dosa-dosa masa lalunya saat menjadi siluman dan kini mengabdikan diri pada pengadilan surgawi yang menjaga terjadinya keseimbangan baik itu di dunia surgawi maupun di berbagai dunia. Sehebat apapun dia, aku akan menghukumnya karena berani merusak keseimbangan dan menentang surga. Jiang Zia segera menghilang. Dewi Feng Xie tertawa pelan dan segera menyusul kedua seniornya itu memasuki dunia Tianwu. Akan tetapi mereka keheranan karena tidak ada jejak aura kultivator kuat di dunia Tianwu. Mungkin ia hanya bersembunyi di sini dan tidak berniat menantang para kultivator kuat di sini. Dewa Li Jiancheng menduga-duga. Karena aura bekas pertarungan kultivator kuat juga tak ada. Kalau begitu, kita akan menuju salah sekte besar untuk menanyakan apakah ada fenomena aneh di dunia Tianwu beberapa hari belakangan ini. Sahut Jiang Zia. Dewi Feng Xie yakin kasus ini akan sulit diselesaikan. Karena pihak lain sangat berhati-hati saat bertindak. Padahal biasanya kultivator kuat itu sangat sombong dan memandang rendah pihak yang lebih lemah darinya. Bahkan mereka akan menantang bila ada pihak lain yang mengatakan dirinya yang terkuat. Karena tujuan dari berkultivasi itu adalah menjadi yang terkuat dan tidak terkalahkan. Fang Yuan dan Jie Yi tercengang saat memasuki sekte Telaga Biru. Tak ada lagi bangunan tua yang menjadi kebanggaan Jie Yi. Kini yang ada hanya tanah kosong dan murid-murid yang sedang hanyut dalam meditasi mereka. Namun,
Jie terkejut melihat Marong tergeletak di lantai dan bergegas memeriksanya. Hah? Dia baik-baik saja dan tak ada luka dalam maupun luka luar. Jie heran kenapa Marong berbaring di lantai. Dia berpura-pura pingsan. Ludahi saja maka ia akan bangun. Sela Fang Yuan. Namun, sebelum Jie akan meludahi Marong, ia malah bangun lebih dulu dan tersenyum masam. Dia juga mengutuk Fang Yuan karena ia melakukan hal memalukan ini gara-gara hampir gila melihat kelakuan putri Fang Yuan yang sangat tidak normal itu. Aku mencium aroma daging bakar. Fang Yuan menoleh ke arah telaga dan Fang Ling tiba-tiba keluar dari kobaran api sembari membawa ikan koi raksasa dengan senyum lebar. Fang Yuan mengerutkan keningnya. Kenapa putri semata wayangnya ini tidak terlihat elegan dan feminim seperti gadis-gadis lain? Jie hampir muntah darah. Dirinya sudah berusia ribuan tahun tidak akan mampu mengangkat ikan koi raksasa dengan satu tangan. Namun, gadis kecil yang baru berusia 11 tahun malah dengan enteng melakukannya. Apakah aku menjadi murid sekte Telaga Biru saja dan menyerahkan posisi pemimpin suci pada gadis kecil itu? Gumamnya. Kokiling yang cantik ini akan menyajikan makan siang untuk pemimpin suci dan penatua. Fang Ling melempar ikan koi raksasa ke langit hingga menyentuh awan tipis yang sedang melewati sekte Telaga Biru. Fang Ling mengeluarkan ribuan piring dari cincin dimensinya dan menaruhnya di halaman sekte Telaga Biru. Kemudian ia mengambil pedang besi biasa yang digunakan saat latihan murid-murid sekte Telaga Biru. Dia memasang kuda-kuda bela diri, sehingga Jie dan Marong tercengang melihat langkah kakinya yang sangat cepat. Hanya Fang Yuan saja yang berpura-pura tidak melihatnya. Ikan koi raksasa yang ia lemparkan ke langit telah jatuh dan hampir mendarat di atas murid-murid sekte Telaga Biru yang sedang bermeditasi. Jie dan Marong langsung panik dan hendak melompat untuk membantu Fang Ling mendorong ikan koi raksasa itu menjauh dari murid-murid. Namun, sebelum mereka bereaksi, Fang Ling melompat sejauh 10 tombak dari permukaan tanah. Jie dan Marong melihat bayangan ribuan pedang menebas ikan koi raksasa dan Fang Ling hanya sekilas pandang saja di sana. Akan tetapi ikan koi raksasa TK menjadi potongan-potongan kecil yang langsung mendarat dan bertumpuk-tumpuk di dalam ribuan piring yang disediakan Fang Ling. Jie bertepuk tangan dan menitikkan air mata kebahagiaan. Karena yakin sekte Telaga Biru tidak akan turun peringkat ke sekte pemula dari sekte tingkat 9. Fang Ling akan menjadi sang penyelamat sekte Telaga Biru dan ayahnya, Fang Yuan akan menjadi mesin keuangan. Fang Ling tiba-tiba muncul di depan Jie dan menyerahkan piring berisi tumpukan daging ikan koi raksasa. Silahkan cicipi lebih dulu pemimpin suci. Jie menyeka air matanya dan segera mencicipi daging ikan koi raksasa tersebut. Tetapi tiba-tiba ekspresi wajahnya menjadi aneh, sehingga Fang Yuan yakin ada sesuatu yang salah. Ayah, ini untukmu. Fang Ling menyerahkan sepiring daging ikan koi raksasa untuk Fang Yuan. Tetapi Fang Yuan mengangkat tangannya. Maaf Linger. Ayah sedang alergi dengan daging ikan. Mungkin gara-gara terlalu banyak memakan siluman jing, hahaha. Fang Yuan berkilah. Tetapi tiba-tiba Fang Ling memasukkan daging ikan koi ke mulutnya yang tertawa lebar.
Ini rasanya gosong dan asin. Fang Yuan akhirnya memahami kenapa ekspresi wajah Jie Yi berubah. Namun, ia tidak mengeluh agar Fang Ling tidak kecewa karena sudah bersusah payah membuatkan makanan untuk mereka. Ayah, kenapa kamu terlalu jujur dalam menilai masakanku? Padahal orang tua yang lain akan mengatakan masakan putrinya tetap enak walaupun rasanya bisa membuat mereka diare. Fang Ling menunjukkan ekspresi wajah sedih. Oh, tidak bisa. Kamu itu adalah anak berbakat tinggi, sahut Fang Yuan. Mulai sekarang sudah diputuskan. Fang Ling harus belajar memasak hingga skillnya setara dengan koki dari restoran mewah. Jie Yi dan Marong tercengang mendengarnya. Karena baru kali ini ada murid yang dikirim ke sekte. Bukan belajar berkultivasi dan seni bela diri. Fang Ling justru akan belajar memasak di sekte Telaga Biru. Ini sungguh konyol sekali. Tetapi mereka sadar kalau mereka juga tidak bisa mengajari Fang Ling seni bela diri, karena teknik bela dirinya jauh lebih hebat dari mereka. Episode sebelumnya, Paviliun Persik Surgawi. Episode berikutnya, latihan alkemis Duanmo. Alkemis Duanmo. Duanmo menangkupkan tinju saat Fang Yuan mengunjunginya. Walaupun energi spiritualnya lemah, tetapi dia dengan cepat memahami gulungan teknik dasar alkemis yang diberikan Fang Yuan beberapa hari yang lalu. Bocah ini sebenarnya sangat cerdas. Mungkin lebih cocok menjadi sarjana saja, gumam Fang Yuan. Baiklah, aku akan menunjukkan padamu cara membuat pil penempaan tubuh. Perhatian baik-baik. Fang Yuan mengeluarkan tungku alkemis dan bahan-bahannya. Duanmo dengan antusias memperhatikan setiap gerakan Fang Yuan. Apalagi saat Fang Yuan melakukan gerakan memisahkan ampas dari bahan-bahan sisa dengan cairan kental yang mengandung energi spiritual yang sangat berlimpah. Karena bakat bela diri Duanmo sangat rendah, Fang Yuan tidak membentuk pil dengan energi spiritualnya, melainkan ia telah menyediakan cetakan yang terbuat dari logam khusus yang ia beli dari Paviliun Persik Surgawi. Cairan kental itu kemudian ia masukkan ke wadah tersebut dan dibiarkan mendingin sendirinya selama 1 batang dupa. Fang Yuan memasukkan cairan kental itu ke dalam 10 wadah. Padahal bahan-bahannya seharusnya cukup untuk membuat 1 pil saja. Inilah kehebatan alkemis yang telah menjadi Grandmaster Alkemis walaupun dirinya belum pernah mengikuti ujian mengambil peringkat tersebut. Namun, kemampuannya telah setara dengan mereka. Penatua Fang sangat hebat sekali. Mataku benar-benar terbuka. Penatua Fang benar-benar agung dan tak ada tandingannya. Duanmo memuji Fang Yuan dengan mata bersinar-bersinar. Fang Yuan menepuk kepalanya. Berhenti menyanjungku. Kamu seperti penjilat saja. Padahal kamu belum pernah bertemu dengan alkemis lain. Duanmo tertawa masam dan menggaruk-garuk kepalanya. Kebiasaannya menyanjung orang lain saat menjadi pengemis masih terbawa-bawa dan sulit dihilangkan. Sekarang coba tunjukkan ki apimu. Fang Yuan penasaran. Apakah Duanmo bisa mengeluarkan ki api? Kalau dirinya dulu, saat pertama kali membangkitkan roh bela diri Phoenix, dia hanya mengeluarkan api seujung kuku alias api mancis untuk membakar dupa saja. Duanmo memejamkan matanya dan mencoba merasakan energi spiritual mengalir dari dantiannya.
Percobaan pertama. Duan Mo tak mampu mengeluarkan api. Hahaha. Itu wajar. Coba lagi. Fang Yuan malah tertawa. Seolah-olah ia mengharapkan ini akan terjadi. Bocah. Aku yang mantan dewa saja hanya mengeluarkan api kecil. Apalagi kamu dengan bakat bela diri rendah. Gumamnya. Namun, tiba-tiba muncul api setinggi 1 tombak dari jari tangan Duan Mo, sehingga Fang Yuan tercengang. Kenapa bocah ini dapat mengeluarkan ki api dengan mudah? Apakah rintangan bagi jenius dengan yang tidak berbakat itu dibeda-bedakan? Gumam Fang Yuan. Penatua Fang. Aku terbakar. Seluruh tubuh Duan Mo dilahap ki apinya sendiri. Pulung. Hei, bocah. Kenapa kamu berteriak-teriak begitu? Fang Yuan hanya berdiri saja di depan Duan Mo. Coba kendalikan api itu. Selaraskan aliran ki yang mengalir dari dantianmu ke titik meridian di tanganmu. Jangan sampai kimu bocor dengan deras. Maka kamu akan pingsan karena kehabisan energi spiritual. Namun, baru juga Fang Yuan selesai berkata, api yang membakar tubuh Duan Mo telah padam, karena ia jatuh pingsan akibat kehabisan energi spiritual di dantiannya. Fang Yuan tersenyum dan meletakkan di sebelah tubuhnya gulungan teknik bela diri. Cara menyerap energi spiritual. Teknik itu ia buat khusus untuk Duan Mo dan sangat sederhana. Sehingga dalam beberapa hari ke depan, ia berharap Duan Mo telah berkontribusi untuk Sekte Telaga Biru dengan membuat pil penempaan tubuh. Fang Yuan kemudian menuju halaman Sekte Telaga Biru dan memperhatikan 3 murid yang ia berikan pil Duanzu sedang berlatih bela diri yang langsung diajarkan oleh Penatua Marong. Teknik berpedang pelangi mereka cukup hebat juga. Hanya saja pengalaman bertarung mereka saja yang kurang. Gumam Fang Yuan yang sebenarnya ingin mengajari mereka teknik berpedang jurus pedang tarian naga. Namun, ia urung melakukannya karena takut itu mengakibatkan mereka berhenti mempelajari teknik berpedang pelangi yang merupakan ciri khas Sekte Telaga Biru. Fang Yuan berpendapat pada dasarnya semua teknik bela diri itu sama saja. Hanya tergantung pada penggunanya saja yang membuat teknik bela diri itu terlihat hebat. Penatua Fang. Ketiga murid itu menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat saat melihatnya sedang memperhatikan mereka. Bagaimana persiapan kalian dalam kompetisi nanti? Fang Yuan bertanya sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada Penatua Marong. Oh, ya. Aku belum tahu siapa nama kalian. Karena sebelumnya ia tidak bertanya akibat terlalu banyak urusan yang ia kerjakan dengan pemimpin suci Jie. Yansu menyapa Penatua Fang. Pemuda berusia 17 tahun menangkupkan tinju dan dia adalah murid paling tua di Sekte Telaga Biru. Yilin Meng menyapa Penatua Fang. Gadis cantik berusia 15 tahun tersenyum cerah karena menjadi salah satu murid yang paling beruntung mendapatkan pil Duanzu yang membuat basis kultivasinya meningkat 1 tingkat. Long An menyapa guru. Pemuda yang kemarin sangat kurus, kini memiliki tubuh sangat kekar setelah mendapatkan sumber daya berlimpah dari Sekte Telaga Biru. Kami siap menghancurkan lawan-lawan kami di kompetisi nanti. Ketiganya berkata dengan penuh percaya diri. Bagus-bagus. Fang Yuan tersenyum walaupun sebenarnya ia tidak berharap banyak pada mereka.
Karena ia yakin murid-murid dari sekte lain lebih hebat dari mereka. Karena mereka terlambat dalam mendapatkan sumber daya yang menunjang kultivasi mereka. Namun, melihat semangat juang mereka yang tinggi, itu sudah cukup membuatnya senang. Penatua Marong mengirim suara telepati pada Fang Yuan apakah ia memiliki teknik bela diri yang membuat mereka akan unggul melawan murid-murid sekte lain dengan basis kultivasi yang lebih tinggi dari mereka. Namun, Fang Yuan menyarankan Penatua Marong untuk tetap melatih teknik bela diri khas sekte Telaga Biru saja. Walaupun teknik bela diri tinju naga penggetar langit dapat membuat mereka mengalahkan musuh dengan basis kultivasi lebih tinggi, akan tetapi mereka harus melakukan latihan fisik yang sangat berat dan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Sedangkan waktu kompetisi antar sekte dilakukan beberapa hari lagi. Episode sebelumnya, Pengadilan Surgawi. Episode berikut, Pemimpin Suci Sekte Telaga Surgawi. Sekte Telaga Biru telah membuat pemimpin Fang Yuan, pemimpin suci Sekte Telaga Surgawi. Sekte Telaga Biru telah membuat kegemparan di kota Dayan. Karena bangunan sekte kini tampak sangat megah dan mereka tetap menerima murid-murid dari kalangan masyarakat miskin. Sehingga dalam beberapa hari saja murid sekte Telaga Biru telah mencapai ratusan orang. Namun, di antara ratusan orang itu, hanya 3 murid saja yang layak untuk dikatakan sebagai murid sungguhan. Karena sisanya seperti Duan Mo memiliki bakat bela diri lemah. Akan tetapi dengan sumber daya melimpah dari Sekte Telaga Biru, pencapaian bela diri mereka mungkin akan sampai ke ranah penempaan tubuh tingkat 9. Adapun tingkatan kultivasi di dunia Tianwu adalah ranah penempaan tubuh dari tingkat 1 hingga 9. Ranah Master, ranah Grandmaster, ranah Raja Bela Diri, ranah Emperor. Ranah Emperor ini setara dengan ranah Absolute God di dunia Fang Yuan. Hanya namanya saja yang berbeda. Karena pada dasarnya aturan belenggu surgawi itu sama dan bila kultivator di sana melewati batas kekuatan mereka, maka hukum Dao surgawi akan menarik mereka ke dunia surgawi. Pemimpin suci mengatakan kita untuk menyelidiki pemuda yang menjadi donatur Sekte Telaga Biru. Tetapi pemuda itu tidak pernah meninggalkan sekte. Ini adalah misi yang menjengkelkan. Murid dari Sekte Telaga Surgawi berteriak histeris di atas perahu. Jangan ribut saudara Zuohan. Selarekannya yang sedang mendayun perahu kecil agar tidak terbawa terpaan angin ke arah Sekte Telaga Biru. Namun, tiba-tiba air telaga beriak yang membuat perahu kecil mereka terbalik. Sehingga keduanya terkejut dan mencoba berenang ke tepian. Maaf ya. Aku malah menimbulkan gelombang besar yang membuat perahu kalian terbalik. Fang Ling mendekati kedua murid Sekte Telaga Surgawi itu sembari membawa ikan koi raksasa. Sudah rutinitas Fang Ling berburu ikan besar di telaga. Karena ia sekarang menjadi koki magang di Sekte Telaga Biru. Zuohan menganggukkan kepala dan segera berenang dengan kecepatan tinggi menuju arah Sekte Telaga Surgawi yang berseberangan dengan Sekte Telaga Biru. Kalau saja mereka ada di daratan, maka ia akan berpura-pura pingsan karena mengira Fang Ling adalah hantu yang berpura-pura menjadi anak kecil. Gadis kecil itu mengerikan sekali.
Pantas saja akhir-akhir ini sangat jarang muncul binatang spiritual ikan di jerat yang kami pasang. Ternyata hantu kecil itu telah menghabiskannya. Zuohan menatap ke arah telaga dan ia teringat kalau rekannya tidak ada di sebelahnya. Ah, apakah hantu kecil itu akan memakan Lindong? Fang Ling mengerutkan keningnya karena Zuohan malah kabur saat diajak berbicara. Kini hanya ada Lindong yang berpegangan pada perahu yang terbalik. Apakah? Dia pingsan. Ternyata Lindong pingsan karena terlalu terkejut melihat Fang Ling malah mengangkat binatang spiritual ikan koi raksasa dengan mudah. Dia mungkin mabuk akibat terombang-ambing gelombang air telaga. Gumam Fang Ling segera berjalan menuju Sekte Telaga Biru. Pemimpin suci Sekte Telaga Biru dan Penatua Agung menghela napas panjang karena tidak menyangka ada monster kecil di Sekte Telaga Biru. Kedua bersembunyi di balik awan sembari memperhatikan Fang Ling yang memburu ikan koi raksasa di telaga. Penatua Zuo Jian, cobalah tarik gadis kecil itu ke sekte kita. Aku yakin dengan dia di sisi kita, maka menuju sekte tingkat 5 atau 4 pasti akan mudah. Kata pemimpin suci Sekte Telaga Surgawi yang merasa Fang Ling lebih kuat dari murid utama sektenya termasuk Zuo Yifan, murid terkuatnya. Aku rasa itu akan sulit. Pemimpin suci. Aku yakin dia datang bersama pemuda Fang itu. Mungkin saja ada klan besar yang sengaja membantu Sekte Telaga Biru agar peringkat sekte mereka tidak turun. Aku sudah menyelidiki saat kedatangan pemuda itu. Gadis kecil itu menamparkan Zuo Fan hingga giginya rontok setengah dan beberapa penatua pelataran luar pergi ke Sekte Telaga Biru untuk menghukum gadis kecil itu. Namun, pemuda Fang itu mengeluarkan niat membunuh yang sangat mengerikan. Niat membunuh itu setara dengan pembunuhan jutaan orang. Sahut Zuo Jian. Apa? Itu mengerikan sekali. Pemimpin suci Sekte Telaga Surgawi terkejut. Kalau begini terus, sekte kita akan merosot dan hancur. Kalau begitu, aku akan mencoba menantang pemuda Fang itu. Zuo Jian terkejut mendengarnya. Apakah pemimpin suci telah kehilangan kesabarannya? Karena dia dulunya adalah Penatua Agung di Sekte Telaga Biru. Akan tetapi ia berkhianat pada Jie dan membangun sekte tandingan di seberang telaga dan menarik murid-murid serta Penatua Sekte Telaga Biru untuk bergabung dengan Sekte Telaga Surgawinya. Fang Yuan sedang mengawasi Duan Mo yang sedang membuat pil penempaan tubuh. Namun, tiba-tiba aura kuat melintas di langit Sekte Telaga Biru. Marong segera terbang ke langit dan terkejut melihat musuh yang melepaskan aura Rana Emperor itu ternyata adalah pemimpin suci Sekte Telaga Surgawi dan Penatua Agungnya. Marong yakin mereka sedang menyelidiki kenapa Sekte Telaga Biru tiba-tiba menjadi sangat kaya. Mereka pasti berusaha menarik Penatua Fang ke pihak mereka. Aku tidak boleh membiarkan hal itu terjadi, walaupun harus mengorbankan diriku. Gumam Marong sembari menghunus pedangnya. Marong, apakah begini cara Sekte Telaga Biru menyambut tamu? Padahal sebagai mantan murid Sekte Telaga Biru, kami hanya ingin melihat-lihat saja keadaan sektemu. Zuo Jian berkata dengan seringai tipis terpancar dari sudut bibirnya. Marong mengerutkan keningnya dan berkata, aku tahu tujuan kalian dan kembalilah ke sektemu.
Kami tidak membutuhkan para pengkhianat seperti kalian. Pemimpin suci Sekte Telaga Surgawi tetap diam dan menatap ke arah bangunan Sekte Telaga Biru. Dia menggunakan energi spiritual mencari keberadaan Fang Ling. Merasa diacuhkan, Ma Rong sangat marah dan melesat ke arah pemimpin suci Sekte Telaga Surgawi. Dia mengayun pedangnya. Cahaya warna-warni berbentuk setengah lingkaran seluas telaga di bawah mereka muncul dari bilah pedangnya. Orang-orang yang ada di Sekte Telaga Biru dan Sekte Telaga Surgawi terkejut melihatnya. Ini adalah pertarungan antar ranah Emperor. Mengerikan sekali. Seolah-olah langit akan runtuh. Para penatua Sekte Telaga Surgawi segera memasang pelindung energi spiritual untuk mencegah efek pertarungan itu akan mengenai Sekte Telaga Surgawi mereka. Jie Yi langsung cemas. Sekte Telaga Birunya hanya memiliki Ma Rong saja yang ada di ranah Emperor dan juga satu-satunya penatua. Sedangkan Fang Yuan cuma penatua kehormatan dan basis kultivasinya tidak bisa ia lihat. Sial. Walaupun aku melapisi Sekte Telaga Biru dengan energi spiritualku, maka efeknya tetap akan menghancurkan Sekte Telaga Biru karena aku hanya ranah Raja Bela Diri. Jie Yi menggerutu karena dirinya sangat lemah dan selama ini selalu berlindung pada kekuatan yang dimiliki Ma Rong saja. Episode sebelumnya, latihan alkemis Duan Mo. Episode berikutnya, pertempuran melawan Sekte Telaga Surgawi.